الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى كافة الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وصحبه إلى يوم الزحام. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, dan jadilah kita umat yang tidak mudah untuk diadu domba serta menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, beberapa hari lagi kita akan masuk tahun baru Masehi, yang mana juga bertepatan dengan tanggal 1 Rajab, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua hal. Yang pertama, Isra Mi'raj. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu bukti bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan ada makhluk yang melebihi kemuliaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menarik, hadirin. Syekh Said Ramadan Al-Buti di dalam salah satu kitabnya radhiyallahu anhu ardah menerangkan bahwasanya tatkala Rasulullah sudah wafat, saat itu para sahabat terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama dipimpin oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang mana mereka mengatakan bahwasanya saat Mi'raj Rasulullah SAW dianugerahi oleh Allah bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kubu yang kedua yang diketuai salah satunya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah Mi'raj dinaikkan ke langit dan tembus hingga ke satu tempat yang tidak ada satupun makhluk yang sampai ke situ, Rasulullah SAW lam yara rabbah, beliau tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua pendapat ini terjadi di zaman sahabat, hadirin. Akan tetapi kita lihat bagaimana kubu Sayyidina Abdullah bin Abbas yang mengatakan Rasulullah melihat Allah saat Mi'raj tidak lantas menghina kubu yang satunya. Kalian meremehkan Rasulullah, menganggap Rasulullah tidak melihat Allah saat Mi'raj dan lain sebagainya. Tidak, hadirin. Sebaliknya, kubu Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat yang lain yang berpendapat Rasulullah tidak melihat Allah,
juga tidak menghina kubu yang berbeda pendapat. Hadirin, kalian khurafat, mengada-ada, bagaimana ada makhluk bisa melihat sang pencipta? Tidak, hadirin. Tidak ada satupun riwayat dari kedua kubu besar ini yang saling mencaci. Justru perbedaan antara mereka membuahkan keilmuan yang beraneka ragam dan saling bersatu di antara mereka, saling mencintai di antara mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah yang begitu luar biasa Mi'raj pun ada perbedaan pendapat antara para sahabat. Hadirin, para ulama menjamak bainar riwayatain, riwayat dari Siti Aisyah dan kubunya yang mengatakan Nabi tidak melihat Allah, itu maksudnya adalah tatkala Rasulullah Mi'raj dengan ruhul yaqdah, dengan ruhnya saja. Manusia ini hadirin, di dalam jiwanya ada dua ruh. Pertama ruhul hayah, ruh kehidupan. Jika ruh ini tidak ada maka dia akan mati. Yang kedua ada ruhul yaqdah, ruh kesadaran. Jika ruh ini tidak ada, dia tetap hidup tapi tidak sadar seperti orang gila. Ini yang disebut sukma. Hadirin, nah kata ulama, ketika Rasulullah Mi'raj dengan ruhul yaqdah atau sukmanya inilah Rasulullah tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Pendapat Siti Aisyah dan kubunya. Akan tetapi ketika Rasulullah Isra Mi'raj bi ruhihi wa jasadih, dengan ruh dan jasadnya, maka jumhur ahlus sunnah wal jamaah, disitulah Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah yang begitu penting seperti ini terjadi beda pendapat, tidak ada yang saling mengkafirkan atau saling menjatuhkan, bahkan saling menghina, tidak ada. Hadirin, inilah kebiasaan dari umat generasi awal, didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir-akhir ini hadirin, kita umat Nabi Muhammad yang dididik awal oleh Nabi Muhammad terkadang-kadang mudah dipecah belah, bahkan ingin saling menjatuhkan, ingin saling mengusir, ingin saling menghina sana sini. Hadirin, karena perbedaan pendapat yang mana tentang sesuatu di bawah itu semua. Hadirin, Isra Mi'raj ini luar biasa, masalah penting. Hadirin, kadang-kadang masalah yang di bawah itu kita umat Islam hampir saja mau diadu domba antara satu dan lainnya. Waliyadzubillah min dzalik. Kita ini hadirin beda Tuhan sama tetangga kita yang non muslim. Kita tidak pernah menghina mereka, kamu melecehkan Tuhan saya, tidak pernah. Hadirin, beda nabi, beda rasul, beda kitab suci, kita tidak pernah marah-marah ke mereka. Kalian kurang ajar, tidak mengakui nabiku sebagai nabi, tidak mengakui kitab Al-Quranku sebagai kitab suci, tidak pernah. Hadirin, kita bisa menghormati, duduk saling menghormati, rukun antara bahkan beda agama. Akan tetapi kadang-kadang beda organisasi, beda pergerakan, beda pendapat, kita mudah diadu domba. Hadirin, ini kata Imam Ibn Athaillah Ibni Athaillah Sakandari beliau mengatakan, kalau ada dua kubu dari umat Islam yang mereka bersengketa, berbeda pendapat sampai ingin saling menjatuhkan, bahkan ingin saling mengusir, bahkan ingin saling membinasakan, membunuh, maka ketahuilah di situ pasti ada salah satu atau dua-duanya karena kepentingan hawa nafsu dan duniawi. Waliyadzubillah, pasti itu. Hadirin, kalau orang beda pendapat, apalagi masalah ranah ilmiah, kalau itu didasari dengan hati yang bersih, perbedaan pendapat justru akan saling menguatkan dan saling mencintai. Hadirin, bukan malah saling pecah belah di antara sesama umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua hadirin, tahun baru kita 1 Januari tepat 1 Rajab. Hadirin, perlu diketahui
tahun baru Masehi bagi kita umat Islam itu bukan hari istimewa hadirin, itu hari biasa. Loh, apakah tidak boleh merayakannya? Boleh hadirin, silahkan. Tahun baru rayakan, ulang tahun anak rayakan, anniversary pernikahan rayakan, dan lain-lain, silahkan hadirin. Sambut rahmat nikmat dari Allah dengan perayaan yang mengundang tambahan nikmat, rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan kemaksiatan hadirin. Kemaksiatan ini mengundang bala dan bencana hadirin. Apalagi kalau kemaksiatan itu sudah merajalela dan tidak ada di antara kaum muslimin yang memikirkannya, yang ingin berusaha menertibkannya. Maka di dalam kitab Ihya itu Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Udiba ahlu qaryatin fiha 18 alfan amaluhum amalal anbiya." Dahulu kata Rasulullah, ada satu negeri yang mana diadab oleh Allah, diturunkan bencana, bala oleh Allah, semuanya binasa. Padahal di negeri tersebut ada 18.000 manusia yang soleh, yang amal ibadahnya seperti ibadahnya para nabi, bukan para wali lagi hadirin. Ibadah mereka saking topnya, saking hebatnya, seperti ibadahnya para nabi, dan jumlahnya bukan 1.000, 2.000, tapi 18.000 orang yang seperti itu hadirin. Negeri daerah tersebut tetap turun bencana, hancur semua hadirin, binasa semua hadirin. Kenapa? Karena di negeri tersebut tidak ada yang perhatian terhadap maksiat yang terang-terangan. Judi, narkoba, perzinahan, pergaulan bebas sudah dianggap biasa hadirin. Maka hati-hati hadirin. Jangankan ada orang soleh, 18.000 manusia yang amalnya seperti para nabi hadirin, hancur daerah itu hadirin. Apalagi kita yang gak ada amal hadirin. Amalan kita amalan apa hadirin? Sholat kita gak khusyuk, ibadah kita gak khusyuk. Ada di antara kita yang amalannya seperti seorang nabi? Mungkin tidak ada hadirin. Maka tahun baru hadirin disebutkan oleh ulama, di malam tahun baru adalah malam di mana Rasulullah SAW sedih melihat umatnya karena saking banyaknya umat Islam yang merayakan tahun baru dengan kemaksiatan. Al-Imam Ghazali menyebutkan hadirin, wa amma mauti, hadis dari Nabi SAW, adapun kematianku, kewafatanku, kata Rasulullah, fa inna amalakum tu'radu alayya, amal kalian wahai umatku dilaporkan kepada aku. Fa in wajadtu minha hasanatan hamidullah alaih, kalau aku dapati amal kalian wahai umatku baik, amal kalian amal yang saleh, diridhai oleh Allah, aku senang, hamidullah alaih, aku memuji Allah. Ada umatku di daerah sana yang mereka mensyukuri nikmat Allah, mereka menjalankan perintah Allah, taat kepada Allah. Akan tetapi sebaliknya Nabi susah hadirin tatkala melihat umatnya bermaksiat. Wa in wajadtu sayyi'atan minha istaghfarullah ta'ala lakum, kalau aku dapati amalan kalian wahai umatku ternyata sebaliknya, diberi nikmat Allah bukan dirayakan dengan kebaikan tapi justru maksiat, maka istaghfarullah lakum, aku memintakan istighfar kepada Allah untuk kalian. Alias Nabi sedih memikirkan kita atas kemaksiatan yang kita lakukan hadirin. Karena itu di saat momen tahun baru, momen kita menikahkan anak, momen kita diberi anugerah nikmat besar oleh Allah, saat tasyakuran hadirin, buat acara yang menjadikan Rasulullah bangga, buat acara yang di situ tidak ada kemaksiatan sehingga Rasulullah di alam kuburnya tersenyum, di alam kuburnya merasa bangga dengan apa yang kita lakukan hadirin.
Karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hati kita dibuka oleh Allah sehingga sisa hidup kita ini hadirin yang tidak lama hadirin. Kita semua akan mati hadirin. Tidak mungkin kita hidup masih 100 tahun lagi. Tidak ada hadirin, apalagi umur kita yang sudah 40, 50, 60. Mau cari apa lagi hadirin kecuali ridho Allah, ridho Rasulullah. Karena itu kalau ada perayaan tahun baru atau lainnya yang di situ ada maksiat, jangan kita hadiri hadirin. Kasihan Rasulullah melihat umatnya semakin banyak yang bermaksiat, semakin sedih Rasulullah di alam kuburnya. Dan itu hadirin dirahmati Allah, semoga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita umat yang membahagiakan Rasulullah. Jangan dikira Rasulullah tidak melihat kita hadirin. Rasulullah saking sayangnya kepada kita, diizinkan oleh Allah untuk melihat apa yang kita lakukan. Saking sayangnya beliau terhadap kita hadirin. Semoga kita termasuk orang-orang yang disayang oleh beliau, dicintai oleh beliau di dunia sampai akhirat, dikumpulkan bersama beliau. Amin Allahumma amin.